Hai semuanya, kembali lagi di podcast Suara dan Kisah. Aku Safa Dan aku Rejai sebagai host di podcast Suara dan Kisah. Podcast kami akan ngebahas hal-hal yang menarik dan pastinya nggak bakal ngebosenin. Pasti dong, kali ini kita bakal bahas apa ya? Jadi hari ini kita bakal bahas mengenai peradilan tata usaha negara atau juga disingkat PTUN. Dan juga kami bakal ngebahas salah satu kasusnya nih. Betul banget, pasti hari ini topiknya bakal seru banget. Yuk kita simak podcast hari ini. Sebelum kita mulai, hari ini kita kedatangan beberapa narasumber. Karena aku dan Rejos udah memperkenalkan diri sebelumnya. Sekarang boleh dong gantian kalian memperkenalkan diri. Hai, aku duluan ya. Hai semua, aku Alia. Saya Reja. Gua Dedi. Di sini kita bertiga sebagai narasumber. Oke, udah pada kenal ya kan? Langsung aja kita masuk ke topik kali ini. Jadi, di sini kita bakal ada beberapa pertanyaan yang bakal dijawab oleh narasumber mengenai PTUN. Sebenarnya, sejarah berdirinya PTUN itu gimana sih? Terus tugas mereka ngapain aja? Berdirinya PTUN itu pada masa Orde Baru. Gagasan untuk membentuk peradilan khusus sengketa tanah administrasi. PTUN mulai berkembang pada tahun 1986. Nah, PTUN ini adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Benar banget tuh, PTUN juga punya dasar hukum pendirian yaitu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. UI ini merupakan dasar pembentukan PTUN yang mengatur tentang fungsi, tugas, dan kewenangan pengadilan di bidang tata usaha negara. Oh gitu ya, tapi tugas pokok PTUN sama fungsinya tuh apa sih? Nah, kalau soal itu, tugas pokoknya adalah menyelesaikan sengketa antara warga dan pejabat tata usaha terkait keputusan administrasi. Fungsinya adalah untuk menguji atau tidak keputusan tersebut melindungi hak masyarakat. Berarti pada intinya PTUN ini tuh tugasnya lumayan banyak ya? Benar banget. Bener banget tuh. Oke, berarti di sini udah pada tahu kan tentang PTUN. Sekarang, ayo kita masuk ke dalam permasalahan yang melibatkan PTUN. Jadi kasus yang bakal kita bahas itu mengenai salah satu selebritas yaitu Nirina Zubir. Kalian tahu nggak sih siapa itu Nirina Zubir? Nirina Zubir artis itu kan ya? Kalau nggak salah dia juga penyanyi kan? Wah, emang apa sih yang terjadi di kasus ini? Kasus ini tuh tentang tanah milik Nirina yang diambil alih secara ilegal oleh ART atau arsitek rumah tangganya, yaitu Mbak Riri, yang bekerja sama dengan beberapa pihak. Berarti yang jadi korbannya di sini siapa? Korbannya dari kasus ini tuh si Nirinanya, dan pelakunya itu si ART Mbak Riri. Oh, jadi si ART ini tuh ngambil hak milik tanahnya Nirina ya? Emang di mana sih letak tanah milik Nirina? Tanahnya ini tuh ada di daerah Jakarta Barat, tepatnya di Kelurahan Serengseng dan Kelurahan Kelapa II. Oh, emang kapan sih kasus ini kejadian? Kasus ini terjadi di sekitar tahun 2019 dan terungkap pada tahun 2021. Ternyata udah lumayan lama ya. Kok bisa sih? Padahal kan Mbak Riri itu ART di rumahnya Nirina. Kenapa sih Mbak Riri ngambil alih tanahnya Nirina secara ilegal gitu? Wah, kalau nggak salah Mbak Riri itu kerja di rumah Nirina sejak tahun 2009 kan ya? Pihak keluarga pasti kecewa banget gak sih? Nah, itu dia sebenarnya juga masih kurang dijelasin sih alasan jelasnya. Mungkin dia emang ngambil kesempatan aja. Hah, kok kesempatan? Emang gimana sih ceritanya? Jadi gini, karena sebenarnya Mbak Riri itu udah dikasih kepercayaan sama pihak keluarga Nirini buat ngurusin surat tanah. Cuman karena dia emang gak amanah, nama kepemilikannya malah diganti ke nama dia dan suaminya. Bahkan beberapa tanah ada yang dijual sama dia karena total ada 6 tanah.
Kalau kayak gini diceritain secara lengkap aja. Oke deh, jadi pada awal kasus ini bermula pas ibu dari Nirina Zubir meninggal dunia pada tahun 2019. Sebelumnya, ibunya telah mempercayakan sertifikat tanah dan bangunan kepada asisten rumah tangganya atau ART, yaitu Riri, untuk diurus. Namun sayangnya, tugas yang dipercayakan ke Mbak Riri ini nggak dilaksanakan secara baik. Riri malah nggak amanah tentang apa yang udah dipercayakan. Alih-alih menjaga sertifikat tersebut, Riri memasukkan tanda tangan ibu Nirina dan mengalihkan sertifikat itu atas nama dirinya dan suaminya. Diperkirakan kerugian yang dapat oleh pihak Nirina mencapai 17 miliar rupiah. Hah, 17 miliar? Banyak banget tuh. Tapi nggak heran sih orang tanahnya ada 6. Terus gimana lagi? Nah, walaupun Riri melakukan ini di tahun 2019, namun hal ini baru terungkap waktu tahun 2020. Jadi pihak keluarga Nirina inisiatif ngecek status sertifikat ke BPN atau Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Barat. Karena pastinya mereka juga heran karena urusannya sertifikatnya nggak selesai. Terus mereka mendapati bahwa sertifikat tersebut sudah beralih nama tanpa pengetahuan atau persetujuan pihak keluarga. Oh iya, kalau di total kan jumlahnya ada 6 sertifikat ya. Nah, 2 diantaranya udah dijual nih, tapi pembelinya nggak tahu kalau itu hasil kejahatan. Dan 4 sertifikat lainnya diketahui dialihkan atas nama Riri dan suaminya. Wah, tapi berani banget ya mereka. Terus pas pihak keluarga udah tahu, mereka ngambil tindakan apa? Waktu pihak keluarga tahu, pihak keluarga langsung ngelaporin kasus ini ke Polda Metro Jaya, yang kemudian Riri dan suaminya digugat sebagai tersangka. Selain itu, Riri juga diduga bekerjasama dengan beberapa pihak. Habis itu, di tengah proses hukum, si Riri malah ngajuin gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN buat mempertahankan kepemilikan sertifikat tanah yang telah dibalik nama. Berharap dia bakal dibelain. Tapi walaupun demikian, pihak keluarga Nirina tetap optimis bahwa keadilan akan ditegakkan. Lalu, Kementerian BPTN juga udah menindaklanjuti kasus ini dengan berjanji melakukan peninjauan prosedur internal guna mencegah kasus serupa di masa depan. Karena BPTN ikut bersangkut paut dengan peralihan surat tanah itu. Wah, terus kasusnya cukup rumit ya. Habis itu akhirnya gimana? Untungnya pada akhirnya Nirina Zubir bisa mendapatkan kembali tanahnya, sedangkan Riri dan suaminya dijatuhi hukum 13 tahun penjara dan keduanya didenda sebanyak 1 miliar. Wah, untung sih bisa dapat balik tanahnya. Oh iya, terakhir menurut detik.com, tanah ini akhirnya bisa diambil kembali pada tahun 2021 dan ternyata tanah atau bangunan keluarga Nirina dijual ke pihak ketiga hingga diagungkan ke bank. Syukur deh bisa balik lagi. Kasus kayak gini tuh bisa berdampak gimana sih? Menurut aku sih ya, dampaknya ini bisa merugikan korban banget, apalagi tanahnya lumayan banyak kan. Riri sama Nirina juga udah lumayan dekat, tapi Rini malah menghancurkan kepercayaan yang udah dikasih gitu aja. Nah iya tuh, menurut gua sayang banget sih Riri nggak amanah, karena malah balik ke diri dia sendiri. Bener sih, tapi ya udahlah ya. Mungkin dia mikir ada kesempatan yang nggak mau disia-siain. Sebenarnya kalau ada kasus kayak gini, apa sih yang harus dilakuin sama negara? Nah sebenarnya pas ada kasus kayak gini, harusnya negara juga ikut campur dalam mengawasi berjalannya kasus, supaya nggak ada yang dicurigai. Karena di kasus ini BPN juga kena kan. Iya sih ya, karena kan jatuhnya mereka bantuin Riri buat peralihan kepemilikan tanahnya secara ilegal. Jadi dari pihak negara juga harus memperketat peraturan di BPN, terus memberi sanksi kepada pihak BPN. Karena kasus ginian tuh nggak bisa disepelein, apalagi kerugian yang didapat dari pihak korban itu bisa sampai sebesar 17 miliar rupiah. Harusnya negara juga ikut serta kalau ada kasus ginian. Terus apa sih yang seharusnya dilakuin warga negara?
Seharusnya jika warga negara mengetahui kasus seperti ini bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib. Kasus kayak gini bisa buat mereka para warga negara lebih was-was lagi saat mengurus surat-surat tanah ataupun surat-surat berharga agar lebih hati-hati dan lebih teliti dan juga melakukan pengecekan secara rutin agar tidak ada kesalahpahaman. Bener banget, kalau nanti ujung-ujung ada kesalahan pahaman, pasti bakal jadi rumit kayak kasus ini. Pokoknya pusing dah kalau udah salah paham. Wah, kasus hari ini menarik banget ya. Jalan ceritanya juga lumayan rumit dan seru buat diikutin. Betul banget, kesimpulan dari kasus ini yaitu kita harus berhati-hati dalam mengurus sesuatu yang penting dan jangan mempercayakan orang lain atau orang asing untuk mengurus dan memastikan surat yang diurus berjalan sesuai kemauan dengan mengecek rutin. Juga himbauan bagi pendengar-pendengar sekalian supaya tetap berhati-hati jika mengurus surat-surat yang penting seperti ini, karena surat-surat seperti ini juga tidak bisa disepelekan. Betul banget. Oke deh, berakhirnya topik podcast hari ini. Sekian dan terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan. Kalau kalian suka pada podcast kami hari ini, jangan lupa di like dan di share ya. Siapa tahu podcast kami bisa menambah wawasan untuk lebih banyak orang. Jangan lupa untuk di follow ya juga ya, supaya kalian gak ketinggalan konten terbaru dari kami. Aku dan Safa sebagai host juga mau berterima kasih kepada narasumber, yaitu Alia, Reza, dan Dendi karena sudah mau berbagi cerita mengenai PTUN. Kami juga berterima kasih kepada podcast Suara dan Kisah. Juga terima kasih buat Rejoice dan Sapa sebagai host karena sudah mengundang kami sebagai narasumber untuk berbagi cerita. Oke guys, aku Rejoice. Aku Safa. Pamit undur diri sebagai host di podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast lain hari. Terima kasih.